Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzabiar Khalid. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Saya ingin mempresentasikan kisah Nabi Yusha bin Nun. Kisah Nabi Yusha bin Nun dalam menaklukkan Baitul Maqdis. Nabi Yusha bin Nun merupakan pimpinan Bani Israel setelah sebelumnya mereka dipimpin oleh Nabi Musa. Pada masa kepemimpinan Nabi Musa inilah Bani Israel diberikan Allah tempat aman dan nyaman untuk beribadah kepadanya, yaitu Baitul Maqdis. Penaklukan Baitul Maqdis tidaklah mudah. Terdapat perjuangan dan keringat Nabi dan Bani Israel. Simak kisahnya. Nabi Musa dan Bani Israel. Salah satu catatan penting dalam sejarah penaklukan Baitul Maqdis adalah saat pertama kali Bani Israel berhasil memasuki bumi Palestina pasca masa dakwah Nabi Musa alaihissalam. Sejatinya sejak masa dakwah Nabi Musa alaihissalam, setelah Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran bala tentara Fir'aun, Allah memerintahkan Bani Israel untuk pindah ke bumi Palestina. Namun, ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan perintah Allah ini kepada Bani Israel, terlihatlah jiwa-jiwa penakut dan pengecut dari Bani Israel. Mereka takut dengan bangsa penghuni bumi Palestina saat itu yang menurut mereka sangat kuat lagi kejam. Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar. Jika mereka keluar dari sana, kami pasti akan masuk." Quran Surat Al-Maidah ayat 22. Bahkan lebih buruknya lagi, ketika Bani Israel diajak untuk berperang melawan bangsa itu, mereka justru menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk berperang bersama Allah untuk mengusir bangsa tersebut, selagi Bani Israel hanya duduk dan menunggu saja. Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya kami sampai kapanpun tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Oleh karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami tetap berada di sini saja." Quran Surat Al-Maidah ayat 24. Pada akhirnya, atas doa Nabi Musa alaihissalam, Allah pisahkan Nabi Musa dengan Bani Israel hingga membiarkan Bani Israel kebingungan dan hilang arah selama 40 tahun lamanya. Mereka terombang-ambing tanpa tempat tinggal yang tetap, hingga akhirnya Allah hadirkan Nabi Yusha bin Nun alaihissalam yang membawa mereka untuk dapat masuk ke bumi Palestina. Nabi Yusha bin Nun dan Bani Israel. Nama lengkapnya adalah Nabi Yusha bin Nun, Afarim bin Yusuf bin Yakub bin Isa bin Ibrahim alaihissalam. Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Beliau merupakan penerus dari dakwah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam sepeninggal mereka berdua. Para mufassir menyebut bahwa Nabi Yusha bin Nun telah Allah isyaratkan dalam surah Al-Kahfi sebagai pembantu Nabi Musa alaihissalam yang menemaninya mencari ikan di lautan sebelum bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Setelah 40 tahun lamanya, orang-orang Bani Israel yang sebelumnya membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam telah Allah wafatkan. Nabi Yusha bin Nun kemudian memimpin Bani Israel untuk berjihad membuka Baitul Maqdis saat itu. Namun Nabi Yusha bin Nun hanya memilih orang-orang terbaik saja dan serius untuk berjihad bersamanya. Tidak ada satu orang pun yang memiliki ikatan dan kecintaan dengan urusan dunia ikut dalam peperangan ini. Mereka yang baru menikah dan belum selesai dengan urusan malam pertamanya, juga mereka yang sedang membangun rumah dan belum selesai atapnya, ataupun mereka yang memelihara kambing dan sapi yang sedang hamil dan mereka sedang menunggu kelahirannya, maka tidak diperbolehkan oleh Nabi Yusha bin Nun
Hal ini dilakukan karena beliau ingin pasukan yang dibawa betul-betul serius berjihad untuk Allah. Perjuangan Nabi Yusa dan Bani Israel. Serangan pasukan Nabi Yusa bin Nun pun dimulai dengan melakukan perjalanan menuju tepian sungai Yordania. Nabi Yusa bersama Bani Israel menyeberangi sungai Yordania, dan pada saat itu Allah menolong pasukan ini dengan membukakan jalan di sungai Yordania. Sesampainya di seberang, mereka pun membangun kemah di pinggiran sungai sembari mengirim pengintai untuk melihat situasi di kota Jericho. Sayangnya hal ini diketahui oleh pasukan Jericho, dan mereka kemudian menutup gerbang-gerbang mereka yang menjadi akses untuk masuk ke kota Jericho dan menuju Baitul Maqdis. Alhasil Nabi Yusa pun memerintahkan pasukan untuk mengepung benteng tersebut. Pengepungan terjadi selama 6 hari lamanya. Hingga hari ke-7, pasukan Nabi Yusa berhasil meruntuhkan benteng-benteng di sekitar kota Jericho yang terkenal kokoh dan besar. Pada penyerangan inilah terjadi mukjizat yang Allah karuniakan kepada Nabi Yusa. Ketika penyerangan mencapai puncaknya dan matahari hampir tenggelam, Nabi Yusa berdoa kepada Allah, "Sesungguhnya engkau matahari adalah makhluk yang mendapat perintah dari Allah. Aku pun juga makhluk yang diperintah oleh Allah. Ya Allah, tahanlah sebentar matahari ini." Hadis riwayat Ahmad. Pertolongan Allah dalam mengembalikan Baitul Maqdis. Doa Nabi Yusa bin Nun pun dikabulkan oleh Allah. Hari tersebut terasa menjadi lebih lama karena Allah menahan matahari untuk tidak terbenam terlebih dahulu sebelum Nabi Yusa dan pasukannya berhasil menguasai Jericho dan Baitul Maqdis secara penuh. Sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan oleh seorang pun manusia selain untuk Yusa pada hari ketika ia hendak membebaskan Baitul Maqdis. Hadis riwayat Ahmad juz 2 ayat 325 dan hadis riwayat Al-Hakim juz 2 ayat 139. Hari itu pun menjadi hari yang bersejarah bagi Bani Israel. Allah menolong mereka untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman serta sebagai tempat untuk mereka agar dapat menaati perintahnya. Allah menyampaikan kepada Bani Israel untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis, dan Allah mempersilahkan mereka untuk memakan makanan yang tersedia di dalam Baitul Maqdis. Namun semuanya semata-mata agar mereka mau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan ingatlah ketika kami berfirman, "Masuklah kalian ke negeri ini dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kalian sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-Baqarah ayat 58. Tapi sayangnya ketaatan Bani Israel pada Allah tidaklah bertahan lama. Ketika Nabi Yusa bin Nun meninggal, mereka pun kembali menjadi bangsa yang ingkar dan membelot dari perintah Allah. Bani Israel yang juga dikenal dengan bangsa Yahudi meyakini bahwa kiblat mereka berada di komplek Masjidil Al-Aqsa. Hingga saat ini Baitul Maqdis menjadi tempat suci bagi 3 agama. Oleh karenanya Masjid Al-Aqsa sangat dilindungi karena memiliki makna sendiri bagi kaum muslim maupun non-muslim. Dalam Alkitab menjelaskan bahwa saat sudah berusia sangat senja, Yusa memanggil para pemuka, pemimpin, perwira dan hakim Bani Israel, berwasiat kepada mereka untuk tetap menjalankan syariat Musa dan jangan menyembah tuhan-tuhan lain. Yusa wafat pada usia 110 tahun dan dimakamkan di tanah miliknya sendiri di Timnat Serah di pegunungan Efraim sebelah utara Gunung Gas. Adapun beberapa tempat yang diyakini sebagai makam Yusa di dekat kota As-Salt, Yordania, pemakaman Fulat di Esfahan, Iran, dan Baghdad. Kesimpulannya,
Nabi Yusha bin Nun adalah salah satu nabi yang memiliki peran besar dalam sejarah Bani Israel. Ia tidak hanya menjadi penerus Nabi Musa, tetapi juga seorang pemimpin yang membawa kaumnya menuju Baitul Maqdis. Dengan keberanian, kesetiaan, dan pertolongan Allah, ia berhasil menaklukkan banyak musuh dan membangun kembali kehidupan Bani Israel di tanah yang dijanjikan. Kisah hidupnya menjadi teladan bagi umat manusia tentang pentingnya iman, kepatuhan, dan keadilan dalam menjalani hidup dan menjalani kehidupan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.